Selamat pagi saudara sekalian. Sungguh bersyukur bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara. Kita akan terus melanjutkan pembahasan dari surat Roma. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8. Roma 8 saya akan bacakan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 12 sampai ayat 15 dan sekarang kita lanjutkan ke ayat 16 sampai 17. Tetapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan pembahasan dari firman-Mu, kami menyerahkan khotbah ini, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam penguasaan dan anugerah dari Roh Kudus. Kami sungguh rindu Roh Kudus yang berbicara. Itulah yang kami kejar, itulah yang kami nantikan ketika kami bersekutu dan datang ke hadapan Tuhan. Kami rindu bukan saja untuk menyampaikan keluhan kami, menyampaikan puji-pujian kami, tapi kami juga rindu mendengarkan suara Tuhan kami. Engkaulah gembala kami yang selama ini memimpin hidup kami, yang menuntun kami melewati segala hal di dalam hari-hari yang telah kami lalui. Maka hanya Engkaulah yang kami harap dan kami mohon untuk terus bersuara kepada kami, sehingga hati dan pikiran kami dipenuhi dengan firman dari Allah kami, yang menyingkirkan segala cara berpikir salah yang kami terima dan kami warisi dari kebudayaan yang salah dan dari dunia ini. Biar Tuhan berkenan berbicara kepada anak-anak-Mu yang telah dikasihi oleh Tuhan dan yang belajar terus mengasihi Tuhan. Berikan firman-Mu sehingga kami kenal dan tahu Allah yang sudah memimpin, yang sedang dan yang akan terus memimpin kami. Berkati hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, di dalam Roma pasal 8 telah dibahas mengenai hutang kepada Tuhan, bukan kepada daging. Sehingga kita harus hidup menurut Tuhan. Dan di dalam bagian selanjutnya ditekankan bahwa kita ini adalah anak Allah. Ini tema yang besar sekali ya, karena kita adalah anak, kita tidak lagi diperbudak di dalam ketakutan. Lalu karena kita adalah anak, ini di dalam ayat yang ke-17, dikatakan bahwa kita adalah ahli waris. Nah saudara, siapa yang mengklaim bahwa kita adalah anak Allah? Tentu roh Allah yang bersaksi bersama-sama dengan kita. Ini kalimat yang indah ya saudara, dan saya bukan ngaku-ngaku jadi anak Allah. Kamu siapa? Oh, saya sudah ditebus, saya sudah jadi anak Tuhan. Kok tahu? Ya feelingnya sih begitu. Bukan, ini ada kesaksian roh. Dan kalau saudara bingung, loh kesaksian roh, saya belum pernah dengar Roh Kudus bersaksi kamu adalah anak Allah. Nah saudara mesti tahu bagaimana Roh Kudus berbicara kepada kita, dan cara yang dipakai Roh Kudus yang paling limpah, yang paling berkuasa adalah firman-Nya yang tertulis ini. Maka kalau dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, berarti roh itu akan mengungkapkan kepada kita segala pengertian yang dia sudah nyatakan tertulis di dalam kitab suci. Ketika saudara merenungkan bagian kitab suci dan sadar ini berbicara tentang keadaanku di dalam Kristus, maka itu adalah kesaksian Roh Kudus. Kesaksian Roh Kudus bukan kesaksian suara terdengar yang seperti saudara mendengar kalau orang berbicara kepada saudara. Tapi kesaksian itu adalah kesaksian yang memasukkan segala perkataan Tuhan yang tertulis, yaitu di dalam Alkitab, ke dalam hati kita. Saudara dan saya tahu kita adalah anak-anak Allah
karena Alkitab menyatakannya. Seperti yang terkenal dari ucapan seorang teolog besar dari Swiss, bernama Karl Barth. Ketika dia ditanya, bolehkah kamu rangkum pengertian teologismu dari kamu muda sampai sekarang? Karl Barth adalah seorang pemikir yang luar biasa besar. Dia seorang yang diakui di dunia, bukan cuma di dalam tradisi Kristen, tapi juga di dalam dunia pikir dari orang-orang sekuler bahkan. Tidak banyak teolog yang mencapai level yang dicapai oleh Karl Barth. Dia tulis buku Church Dogmatics, puluhan volume, dan isinya luar biasa sulit. Kalau saudara baca buku itu, saudara akan sadar dia berharap yang membaca sama pintar dengan dia. Saudara akan menemukan kutipan dari bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani tanpa ada terjemahan. Jadi dia harap kalau kita baca buku dia, kita juga tahu bahasa-bahasa yang dia pakai. Nah saudara, ketika Karl Barth ditanya, boleh rangkum pengertian teologimu yang luar biasa limpah? Oh, dia mengatakan, oh saya bisa rangkum di dalam satu kalimat yang indah, yaitu Tuhan Yesus mencintai saya dan ini saya tahu karena Alkitab mengatakannya. Lagu yang kita kenal dari sekolah minggu mungkin. Maka Barth mengatakan, saya tahu Tuhan Yesus cinta saya. Dari mana engkau tahu? Alkitab yang bilang. Nah ini kesaksian Roh Kudus. Jadi saudara jangan bikin aneh kesaksian Roh Kudus, karena ketika kita mengatakan kesaksian Roh Kudus itu adalah suara yang mendadak muncul atau mimpi, saudara akan membuat kesaksian itu jadi subjektif. Dan kesaksian yang subjektif itu tidak bisa berlaku di dalam pengadilan yang diajar oleh Tuhan di dalam Taurat. Saudara tidak bisa mengatakan, saya tidak bersalah. Menurut siapa? Menurut saya pribadi. Oh, nggak bisa. Saudara harus punya saksi yang mendukung entah saudara benar atau orang lain salah. Dan saksi tidak bisa menyaksikan sesuatu yang asing ya. Dia hanya mungkin menyatakan sesuatu yang disepakati bersama. Yang dia saksikan, lalu dia bagikan akan dinilai oleh semua orang. Entah itu sebagai kesaksian yang membenarkan orang yang benar, ataupun kesaksian yang memvonis orang yang bersalah. Nah maka kalau kesaksian kitab suci dijadikan dasar untuk kesaksian roh, bahwa kita adalah anak-anak Allah, siapapun bisa menyelidiki. Kalau saudara mengatakan kau tidak percaya, baca di dalam kitab suci. Dan orang dapat mencapai pengertian yang sama karena menafsirkan dan membaca kitab suci yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ini bukan kesaksian subjektif yang pokoknya kalau saya ngomong berarti sudah benar. Tahu dari mana kalau kamu adalah anak-anak Allah? Oh, saya adalah anak-anak Allah. Kata siapa? Itu feeling saya yakin sekali. Yakinnya kamu belum tentu meyakinkan saya. Adakah berita atau pernyataan yang akan kami terima dan kami pahami di dalam cara berpikir yang sama mengenai kesaksianmu? Nah ini yang berlaku di dalam dunia pengadilan. Saudara tidak bisa bersaksi lalu ketika ditanya, apakah kamu menyaksikan pembunuhan itu? Lalu saudara bilang, iya saya menyaksikannya. Di mana? Di rumah. Kapan? Jam 12 malam. Pembunuhan terjadi di mana? Di Bandung Timur. Kamu ada di mana? Bandung Barat. Loh kok kamu tahu dia yang bunuh? Perasaan aja, saya udah lihat mukanya muka pembunuh. Enggak bisa, saudara enggak bisa bersaksi seperti itu. Demikian juga ketika orang mengatakan, Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh saya, bahwa saya adalah anak Allah. Oh kapan Roh Kudus bersaksi? Tadi malam dalam mimpi. Loh saudara enggak bisa mengklaim itu, karena orang lain tidak akan bisa memverifikasi klaim saudara. Tapi kalau Roh Kudus berbicara dengan firman, maka saudara mengatakan silakan selidiki klaim saya melalui pembacaan kitab suci. Ketika saudara bersaksi, aku anak Allah. Saudara ditanya sama orang, kalau cuma kamu yang bersaksi nggak benar, mana pihak lain yang bersaksi bersama dengan kamu? Kesaksian 2 atau 3 orang bisa diterima menurut Alkitab. Kesaksian 1 orang nggak bisa. Saudara mengatakan, Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh saya. Saya nggak dengar kesaksian Roh Kudus. Silakan baca kitab suci. Di dalam kitab suci dikatakan jika orang mengaku dan percaya Kristus adalah Mesias yang dikirim oleh Tuhan, maka dia diselamatkan. Dan itu yang saya percaya, berarti sama dong. Alkitab juga mengatakan, lihat hidup saya. Adakah perubahan? Setelah saya mengikut Kristus, hal yang ada pada Kristus mulai ada pada saya. Bukankah ini saksi? Bukankah ini bukti bahwa saya adalah anak Allah? Kalau aku adalah anak, aku akan mulai mentaati dan menyerupai Bapakku yang di sorga. Maka silakan lihat hidup saya. Lihat kitab suci, lihat hidup saya. Itulah kesaksian Roh Kudus. Kesaksian Roh Kudus bukan kesaksian subjektif yang aneh. Kesaksian Roh Kudus adalah kesaksian yang memadukan kesaksian firman dengan bukti hidup yang berubah dalam diri saudara. Saya tidak mengatakan bahwa orang percaya harus sempurna total dan tidak pernah jatuh di dalam dosa. Bukan itu.
Tetapi saya mengatakan bahwa orang percaya memiliki perubahan yang terlihat. Kamu kenal saya dulu kan? Sekarang lihat saya sudah jauh beda ya. Saya makin mirip Bapakku di sorga. Dulu mirip setan, sekarang mirip Bapa di sorga. Maka kalau orang mengaku percaya dulu mirip setan, sekarang mirip bapaknya setan, itu lebih parah. Banyak orang sudah mengaku Kristen tapi tetap kasar, tetap bicara vulgar, tetap gaya hidup sama dengan dunia, tetap senang hal-hal yang berbau seksual yang liar, tetap suka korupsi, tetap cinta uang, tetap gila harta. Maka itu bukan kesaksian yang bisa dibagikan dan diakui oleh dunia. Tujuan bersaksi adalah untuk meyakinkan orang di dalam pikiran yang adil bahwa kesaksian itu benar. Alkitab bukan mengajarkan iman subjektif yang aneh, yang tidak ada orang bisa percaya. Lalu saudara mengklaim sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh dunia. Alkitab membongkar kebodohan cara berpikir dunia, yang membuat dunia mengakui, ternyata benar ya, kesaksian anak-anak Tuhan, klaim bahwa dia adalah anak Allah, memang benar. Nah ini dikatakan di dalam 1 Korintus misalnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, Paulus mengatakan kalau ada orang tidak percaya datang ke ibadahmu, lalu dia dengar nubuat. Nah nubuat ini bukan ramalan, itu lubuat. Kalau Pak Tong bilang itu namanya lubuat-buat, bukan nubuat. Nubuat itu khotbah. Jadi kalau ada orang tidak percaya ikut kebaktianmu, dia dengar khotbah, langsung hatinya menyelidiki diri sendiri. Yang dikhotbahkan ini bikin saya mikir ulang loh. Nah itu yang membuat kekristenan akan dipermuliakan. Tuhan akan dipermuliakan melalui kekristenan. Itu yang bikin orang yang belum Kristen mulai mempertimbangkan iman Kristen. Tapi kalau ada orang belum percaya datang ke dalam sebuah ibadah, lalu yang terjadi adalah ada bahasa lidah yang tidak dia mengerti. Maka dia akan mengatakan, aduh saya nggak mau ke situ lagi. Kenapa? Itu kumpulan orang gila. Saya nggak mau datang ke situ lagi. Nah itu yang Alkitab nyatakan. Maka kesaksian akan membuat dunia sadar selama ini dia berpikir salah. Itu kesaksian. Nah itu kesaksian roh. Jadi saudara tiap kali baca kata Roh Kudus atau Roh Allah dalam Alkitab, jangan langsung pikir dunia aneh yang tidak bisa dipahami secara rasional. Itu sebabnya ketika Karl Barth, saya kutip lagi orang ini ya, berbicara tentang Roh Kudus, dia mengatakan terlalu lama pengertian Roh Kudus dipahami dengan cara yang terpisah dengan good reasoning dan kalimat yang baik. Padahal Roh Kudus adalah sumber dari good reasoning dan kalimat yang baik. Saudara beralasan, berargumen, berasio dengan baik, itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara menyampaikan kalimat yang teratur, yang menyatakan kebenaran Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah inilah maksudnya roh bersaksi bersama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga dunia mau tidak mau, kalau mereka mau berarti mereka punya cara berpikir yang adil. Kalau mereka tidak mau berarti mereka ngotot mengatakan, pokoknya saya nggak mau terima. Ya itu urusan mereka. Tapi kita sudah bersaksi dan Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita. Maka saudara bisa ditenangkan, oh aku anak-anak Allah ya, aku bagian dari anak Allah. Tahu dari mana? Alkitab mengatakan, God loves me. Tahu dari mana? The Bible tells me so. Alkitab menyatakan demikian. Itulah kesaksian roh. Lalu yang berikut yang kita perlu pahami tentang anak. Yesus adalah anak Allah. Dan ketika kita beriman kepada dia, kita adalah anak-anak Allah. Kita perlu memahami pengertian anak. Saudara, di dalam perjanjian lama ada dua kata yang bisa dipakai untuk anak. Yang pertama itu yelet, yang kedua adalah ben, itu untuk anak laki-laki atau bat kalau anak perempuan. Nah saudara, kata ben dan yelet itu beda. Yelet itu adalah anak dari relasi biologis. Kamu anaknya Pak ini ya? Iya. Oh pantesan mirip ya. Kamu mirip dengan dia, telinganya mirip. Ada yang bilang kalau telinga lancip, itu anaknya pasti telinga lancip. Kalau saudara punya telinga agak-agak tajam, anakmu telinganya agak-agak tajam. Nah kok bisa mirip? Oh karena dia anak saya. Nah ini yelet. Tapi kalau saudara bilang ben, ini tidak ada kaitan dengan kemiripan saja. Ini ada kaitan dengan status anak itu sebagai yang akan mewarisi harta saudara. Bukan cuma mewarisi harta ya, tetapi sebagai yang akan melanjutkan pekerjaan saudara. Ini adalah anak yang akan melanjutkan hidupku. Aku akan mati dan dia akan teruskan. Nah itu ben. Jadi ada status ahli waris di dalam diri anak. Ini tidak sedang bicara tentang hubungan biologis saja. Nah maka kalau saudara mengatakan, saya nggak ngerti ya orang Kristen, kok percaya Allah beranak? Nah ini udah salah ya. Allah tidak punya yelet. Allah tidak melahirkan anak
seperti manusia melahirkan anak. Makanya ada yang salah, tanya mana bidannya gitu kan. Itu pertanyaan dari orang yang tidak ngerti bedanya antara Yelet dan Ben. Dan ya kita maklum lah karena mereka mungkin tidak dalami Alkitab juga. Nah maka saudara jangan salah berpikir ya. Kalau orang mengatakan kalau kucing punya anak, anaknya pasti kucing. Kalau kuda punya anak, anaknya pasti kuda gitu kan. Kalau Allah punya anak, tunggu dulu. Lain dengan kucing punya anak atau kuda punya anak. Ini kaitan dengan ahli waris. Yesus sang anak Allah pribadi kedua dari Tritunggal. Tidak dilahirkan oleh Bapa secara biologis. Lalu digendong, disusui, dibesarkan. Sehingga orang bertanya, mamanya mana ya? Ini Allah Bapa menikah dengan siapa supaya muncul Allah anak? Nah itu salah berpikir. Karena cara manusia memahami anak di dalam kitab suci. Bukan seperti itu. Yesus bukan anak biologis dari sang Bapa. Yesus bukan anak yang dihasilkan, dilahirkan dari Bapa. Oh tadinya ada Bapa lalu pluk muncul. Nah ini sang anak. Bukan. Ini adalah dua pribadi yang dua-duanya adalah pribadi Allah. Ingat Allah satu substansi, satu Allah tapi tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Maka relasi, nah ini yang ditekankan di dalam konsep Tritunggal. Relasi Bapa, yaitu pribadi pertama, dan pribadi kedua adalah relasi Bapa dan Anak. Lalu Agustinus berpikir, lalu pribadi ketiga, relasinya dengan pribadi pertama dan kedua itu apa? Pribadi ketiga adalah yang mengikat di dalam kasih pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya harap kita bisa baca lebih lanjut tentang ini karena saya tidak mungkin menjelaskan pengertian Agustinus di dalam khotbah kali ini ya. Nah inti yang mau saya tekankan adalah pribadi pertama dan pribadi kedua relasinya apa? Bapa dan anak. Kenapa bisa disebut Bapa dan anak? Karena yang satu adalah pemilik segala sesuatu, yang satu adalah ahli waris segala sesuatu. Sang Bapa adalah pemilik langit dan bumi karena dia yang menciptakan. Sang anak adalah pewaris langit dan bumi karena dia yang adalah sang anak. Nah kalau pengertian anak seperti ini kita pahami, maka kita mengerti kenapa Salomo disebut anak Daud. Bukankah semua anak Daud harusnya disebut anak Daud? Enggak. Kata anak Daud itu bukan berkait dengan Yelet. Oh karena Daud papaku, Daud menikah dengan mamaku, lalu mamaku mengandung aku, lalu mamaku melahirkan aku. Aku belajar bilang papa, mama. Nah mama adalah mamaku, papa adalah yang menikah dengan mamaku. Maka aku anak papaku. Bukan. Yang dimaksud dengan anak Daud adalah yang akan menjadi raja setelah Daud. Itu anak Daud. Jadi saudara nggak bisa bilang, oh semua anak Daud ya anak Daud. Itu cara memahami anak di dalam pengertian biologis. Sedangkan memahami anak Daud adalah sesuatu yang dikaitkan dengan warisan royal. Turunnya kerajaan dari Daud ke generasi selanjutnya. Kepada siapa? Siapa jadi raja setelah Daud? Nah itu yang disebut anak Daud. Sehingga ketika dikatakan Yesus anak Daud, dia bukan cuma satu dari begitu banyak keturunan Daud yang masih ada. Bukan. Dia adalah satu-satunya anak Daud. Kan Daud punya banyak anak, betul. Tapi dia cuma punya satu pewaris. Nah ini yang kita harus pahami di dalam mengerti kalimat anak. Jadi saudara jangan salah ngerti ya. Bapak punya anak, aduh bingung ya. Lalu kita lihat manusia, kita lihat kuda, kita lihat kucing, kita lihat singa, kita lihat binatang. Semua adalah makhluk yang secara biologis mampu berketurunan. Lalu kita mulai jadikan pola ini untuk memahami Allah. Wah itu salah. Athanasius di dalam abad keempat sudah mengingatkan hal ini. Jangan jadikan manusia atau binatang atau apapun pola untuk memahami Allah. Tetapi kita harus tahu keterbatasan kita untuk mengerti adalah keterbatasan yang perlu dapat bahasa yang kita tahu secara sehari-hari. Jadi kalau saudara mau tahu relasi Bapa dan Anak bagaimana? Wah saudara kita tidak punya cukup kemampuan untuk mengerti itu dengan tuntas dan dengan sempurna. Maka Allah memakai bahasa yang kita mengerti. Dan bahasa yang dipakai bukan bahasa biologis, Bapa punya anak secara biologis. Tapi bahasa royal, warisan. Kerajaan dari raja ini akan turun ke siapa? Itulah sang anak. Nah jadi saudara kalau baca bagian-bagian Alkitab tentang anak, ini bukan bagian-bagian biasa. Ini adalah bagian yang bernuansa politis. Maka kalau ada orang bilang, jangan bicara politik dong, Alkitab kan nggak bicara politik. Itu orang nggak pernah baca Alkitab mungkin. Alkitab sangat berbau politis. Saudara ketika Kaisar Roma mengklaim dirinya adalah anak dewa, berarti dia mengakui bahwa seluruh kerajaan ini diperoleh dari dewa itu. Kenapa kerajaan Romawi bisa besar? Karena dewa Jupiter.
Dewa Jupiter itu ekivalen dari Zeus ya. Orang Roma itu ambil tapi rubah nama. Ini seperti perusahaan jam di Tiongkok yang bikin mesin sendiri tapi taruh Rolex di atasnya. Nah itu kira-kira. Ya pokoknya gitulah. Nah saudara, kekaisaran Roma pinjam dari Yunani, lalu kasih nama baru. Jadi mereka ambil dewa Zeus, lalu mereka ganti dengan Jupiter. Dan mereka mengatakan seluruh kekaisaran Roma jadi besar karena Jupiter. Jupiter mau kasih kekaisaran ini ke siapa? Ke anaknya. Siapa anaknya? Kaisar. Oh jadi kaisar dilahirkan sama Zeus, sama Jupiter. Jupiter menikah dengan manusia lalu lahirlah kaisar. Bukan. Kaisar dianggap diturunkan dari Zeus. Entah gimana caranya ya. Ada banyak cara menjelaskan ini menurut mitologi mereka. Tetapi bagi orang Romawi, kaisar adalah anak Allah, anak dewa. Sehingga klaim anak dewa itu bukan bersifat agamis, tapi bersifat politis. Kalau ada orang mengatakan anak Allah, wah ini bahaya. Kenapa? Karena kamu sedang mengklaim tahta, itu bahaya. Nah kalau saudara, kalau ini cuma bersifat agama dengan cara yang kita pahami di zaman modern, nggak akan ada yang marah. Siapa Yesus? Anak Allah. Wih, kok anak Allah? Allah kok punya anak? Ini ngawur agamanya. Ya udah selesai. Tapi ketika waktu itu ada orang berani mengatakan Yesus adalah anak Allah, itu bahaya. Karena orang yang menyadari besarnya klaim ini akan marah kalau dia setia sama Kaisar Romawi. Benarkah kamu percaya Yesus? Ya. Siapa dia? Anak Allah. Berani kamu bilang dia anak Allah? Ya berani, itu faktanya. Kalau begitu dia mengancam kaisarku. Nah saudara, klaim Yesus adalah raja, itu mengancam raja pasti. Bolehkah ada dua raja dalam satu kerajaan? Pasti nggak bisa. Ketika orang-orang Majus tanya kepada Herodes, di mana raja yang akan lahir? Raja orang Yahudi. Herodes marah sekali. Aku raja orang Yahudi. Lalu anakku yang akan jadi penerusnya. Ini royal lagi-lagi, bukan fisik. Anakku akan jadi penerusnya. Kenapa kamu bilang ada raja lain baru lahir? Ini nggak benar, ini nggak bisa diterima. Dia akan bunuh siapapun itu. Nah maka klaim royal, klaim kerajaan, itu klaim yang berbahaya secara politis. Jadi saudara jangan bilang bahwa Alkitab tidak bicara politik, Alkitab berbicara politik. Alkitab tidak menyarankan kita untuk berpihak kepada calon presiden mana atau kepada partai mana, bukan itu politik yang dimaksud. Tapi politik yang dimaksud adalah bahwa Alkitab mengklaim bahwa seluruh tahta dan pengaturan sebuah kerajaan itu milik Tuhan. Dan Tuhan bisa angkat dan turunkan raja kalau dia mau. Nah ini klaim yang berani kan. Orang Kristen akan mengatakan kaisarmu kalau nggak beres akan diturunkan oleh Allahku. Dan kalau mereka berani mengklaim seperti itu, tentu mereka jadi ancaman bagi kekaisaran Roma. Bukan tanpa alasan kekristenan dianiaya. Saudara jangan pikir orang Kristen dianiaya cuma gara-gara orang sebel lihat muka orang Kristen. Kalau saya sebel lihat mukanya Pak Dadi misalnya contohnya, lalu saya menganiaya itu, saya yang gila, saya yang kacau. Tapi kalau saya merasa Pak Dadi mengancam saya, lalu saya mau singkirkan dia, itu wajar, itu rasional. Kalau saya raja, lalu saya diancam dengan keberadaan saudara, saya akan bertindak. Nah maka saudara, kenapa orang Kristen dianiaya? Karena klaimnya terlalu berani. Bilang ada raja lain selain raja yang diakui. Wah kalau boleh jangan bilang raja dong, itu terlalu provokatif, ganti aja title-nya. Jangan bilang raja lah. Pakai title lain, misalnya yang dijunjung tinggi atau yang di Pertuan Agung. Ini bisa masalah di politik yang lain ya. Nah maka ketika saudara ganti nama Kyrios, Tuan atau Tuhan, ganti nama Soter, Juru Selamat untuk Yesus, mungkin orang Kristen akan aman. Sudahlah, kompromilah. Jangan terlalu ngotot untuk hal yang tidak penting, kompromilah. Jangan sebut dia Kyrios karena itu sebutan untuk kaisar. Jangan sebut dia Soter karena itu sebutan untuk kaisar. Jangan sebut dia Tuhan. Jangan sebut dia Juru Selamat. Itu kan title kaisar. Ganti aja, nggak apa-apa kok. Yang penting esensinya kamu cinta dia. Apakah orang Kristen di abad pertama ganti? Tidak, nggak pernah. Siapa Tuhanmu? Yesus. Bukan kaisar? Bukan. Siapa Juru Selamatmu? Yesus, bukan kaisar. Ini klaim berani sekali. Jadi saudara kalau kita kekristenan di dalam abad 21 terlalu gampang kompromi, nanti sampai surga kita dijitak habis-habisan sama orang Kristen abad pertama. Lu gitu aja udah kompromi, cetok gitu ya. Saya diancam nyawa loh. Kalau menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita bisa bilang dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat dimanapun, kapanpun. Dan kita tidak dalam keadaan diancam karena itu. Nah kenapa Yesus bisa jadi Tuhan dan Juru Selamat? Karena dia anak Allah. Kenapa title anak Allah dikenakan kepada Yesus? Karena dia adalah yang akan meneruskan kerajaan Bapanya. Nah jadi ada klaim royal di dalam pengertian anak. Ini hal yang berikut ya. Jadi hal pertama, Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita. Itu adalah kesaksian yang bisa diterima oleh orang yang belum percaya sekalipun. Bisa dibuktikan melalui kitab suci dan melalui hidup. Sudahkah kesaksian Roh Kudus
beriringan bersama dengan kitab suci dan juga hidup saudara. Menjadi klaim yang disebarkan untuk orang mengakui. Sungguh, memang Tuhan ada bersama dengan kamu. Sungguh, kamu memang sudah dirubah oleh Dia. Sungguh, kamu adalah anak-anak Allah. Lalu yang kedua, pengertian anak berarti ahli waris dari kerajaan. Ahli waris. Saudara bisa bayangkan berapa agungnya kalimat ini ya. Dan jika kita adalah anak, ayat yang ke-17, maka kita juga adalah ahli waris. Oh, ahli waris. Ahli waris. Berarti Allah sudah mau pensiun kah? Allah sudah mau mati sehingga dia perlu ahli waris? Saya nggak mengerti. Kenapa kita jadi ahli waris? Kenapa kerajaannya harus diberikan ke kita? Apakah Allah sudah mau pensiun? Saudara, di dalam kekaisaran Roma hanya satu kaisar ya, dua. Satu kaisar ini dan temannya. Waktu itu kekaisaran Roma dibagi empat dengan damai, bukan karena pecah. Yang kaisar utama di barat disebut Augustus, kaisar utama di timur disebut Augustus. Kaisar yang nomor dua, backup mereka yang lebih muda, itu yang disebut kaisar. Jadi saudara, pada zaman kerajaan Roma dipecah, pecah dengan damai, bukan pecah konflik. Jangan bangga kalau disebut kaisar, itu nomor dua. Nomor satu itu Agustus. Nah, maka ada ada Agustus di barat, ada Agustus di timur. Ada kaisar yang menjadi Agustus muda, calon pengganti Agustus. Kaisar barat dan timur akan menjadi pengganti dari Agustus. Nah, salah satu Agustus yang terkenal yaitu seorang bernama Diokletian. Bersama dengan temannya Agustus di dalam kekaisaran yang lain. Maaf, sekarang saya lupa namanya. Sama-sama berjanji. Pokoknya kalau kita sudah berhasil taklukan daerah, sudah berhasil menambah pajak dan memperkaya Roma, kita pensiun. Kita nggak mau gila kayak kaisar lain yang mati dibunuh orang supaya digantikan. Jangan sampai kita dibunuh. Kita pensiun. Maka Diokletian terkenal sebagai kaisar Roma yang pernah pensiun. Dia pensiun dari kaisar. Jadi ini mantan kaisar. Belum pernah ada sebelumnya. Biasanya kaisar Roma yang mati karena tua atau mati dibunuh kebanyakan. Dia pensiun, setelah itu dia jadi petani timun. Jadi saudara jangan hina timun ya. Ada kaisar yang pilih jadi petani timun ketimbang melanjutkan jadi Agustus di kekaisaran Roma. Berarti timun lumayan penting. Nah, maka saudara, ini kaisar pernah jadi mantan kaisar. Saya sudah berhenti jadi raja Romawi. Sekarang saya menjadi petani. Apakah Allah seperti itu? Allah mengatakan, oh saya nggak sanggup menangani seluruh universe, langit dan bumi, sorga dan bumi. Sudahlah, saya kasih ke yang lebih muda aja. Sekarang saya mau santai-santai pelihara ikan, ternak cupang atau apa. Pokoknya nanti kekaisaranku diberikan kepada anak. Bukan. Saudara harus memahami bahwa natur pemberian di dalam Allah Tritunggal itu tidak berarti kehilangan. Di dalam penyelidikan dari para bapak gereja seperti Agustinus atau bapak Kapadokia, Gregory dari Nisa, Gregory dari Nazianzus, lalu Basil dari Kapadokia. Ketiganya mempunyai pengajaran teologi yang mirip. Ini juga didapatkan dari dari Origen dan juga dari Athanasius. Bahwa Allah memberi, tapi Allah tidak kehilangan apa-apa. Ini dikatakan oleh Agustinus juga. Agustinus mengatakan bahwa Allah adalah yang punya segala sesuatu, tapi dia menuntut kita memberi persembahan. Kita memberi persembahan bukan karena Allah kurang. Tuhan menginginkan relasi disertai dengan memberi. Saudara pasti mengerti ini kan, relasi disertai dengan memberi. Ketika seorang suami akan menikahi istrinya, ketika seseorang akan menikahi seorang yang akan dia jadikan istri, dia memberi cincin misalnya. Kenapa beri cincin? Ini tanda pemberian cinta kasihku. Di dalam relasi ada pemberian. Seorang ayah akan memberi kepada anaknya, anak akan memberi kepada ayah, orang tua kepada anak dan seterusnya, sahabat kepada sahabat. Memberi itu bukan hanya kalau orang kurang kan. Saudara tidak memberi karena orang kurang saja, tentu. Saudara lihat orang kekurangan, saudara memberi. Tapi ada natur yang lain, ada aspek yang lain dari saling memberi, yaitu ini adalah bagian dari relasi. Kalau saudara berelasi, harus ada saling memberi. Kalau nggak pernah memberi itu heran ya. Oh saya teman dekat dengan dia, oh kamu teman dekat, pernah kasih apa? Saya nggak minta saudara jadi teman dekat saya lalu kasih saya sesuatu, bukan ya. Saya harus menuntut diri untuk memberi kepada saudara mungkin. Jadi kita punya niat mau memberi, aku temanmu. Aku mesti kasih sesuatu dong. Menyatakan bahwa aku mempunyai relasi dengan engkau. Saling memberi. Itu sebabnya kita bisa saling misalnya ya, hal-hal yang nggak harus memberi sesuatu yang menakutkan harganya ya. Mungkin saling memberi buah atau apapun. Kenapa orang saling mengirim buah atau mengirim gift? Apa karena kurang? Saudara lihat misalnya, oh tetanggaku kurang buah ya, saya kirim buah. Bukan kan? Atau ada orang yang baru melahirkan atau ada orang baru menikah. Saudara memberi gift bukan karena mereka kurang. Nah maka saudara, relasi berkait dengan memberi.
Dan di dalam pengertian para bapak gereja, waktu Bapa memberi kepada anak, Bapa tidak kehilangan. Apa pemberian yang diberikan oleh Bapa kepada anak? Bapa memberikan Roh Kudus kepada anak. Ini dikatakan oleh Athanasius, sebelumnya Origen mengatakan itu. Bapa memberikan Roh Kudus kepada anak. Bukan berarti Bapa kehilangan Roh Kudus. Waduh, Bapa udah gak punya Roh Kudus sekarang. Udah dikasih ke anak loh. Dan waktu anak mendapatkan Roh Kudus, dia memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Saudara dan saya dapat Roh Kudus. Apakah berarti Roh Kudus hilang dari sang anak? Tidak. Maka di dalam pengertian Tritunggal, memberi tidak akan membuat orang hilang sesuatu. Nah saudara, di dalam kesementaraan kita melihat sepertinya kalau kita memberi kita hilang. Tapi sebenarnya tidak. Ini bukan cheap trick untuk saudara memberi pemberian untuk gereja, bukan. Saya nggak peduli kalau saudara tergerak atau enggak, itu urusanmu dengan Tuhan. Tapi saya harus memberitakan ini sebagai berita yang benar. Bahwa di dalam dunia kita dilatih oleh Tuhan untuk melihat pemberian kita hilang. Kalau saya beri ini kepada Pak Henrikus misalnya, saya berikan. Lalu Pak Henrikus terima, saya nggak usah lempar ya Pak. Lalu Bapak terima, saya akan kehilangan minuman ini kan. Sekarang saya berikan kepada Pak Henrikus. Tetapi di dalam totalitas dari rencana dan pemberian Tuhan, saya sebenarnya tidak kehilangan apa-apa. Maka saudara, pemberian seringkali menjadi ujian. Apakah engkau beriman bahwa memberi tidak akan membuat engkau kurang? Nah, banyak yang nggak percaya ini kan. Oh nggak bisa dong Pak. Kalau memberi saya habis, saya hilang. Tapi saudara, saya tentu terlalu sedikit untuk jadi kesaksian yang meyakinkan saudara. Tapi saya alami itu kok. Memberi dengan tidak ada niat apa-apa ya. Pokoknya saya memberi karena saya mengasihi. Saya memberi gift bukan karena saya berharap ada baliknya untuk saya. Enggak. Tapi heran, saya nggak pernah kekurangan aspek yang saya berikan itu. Yang saya beri, saya nggak pernah kurang. Yang saya rajin berikan, nggak hilang. Saudara berikan waktu saudara nggak kekurangan waktu untuk dirimu kok. Saudara beri kesehatanmu, saudara nggak kehilangan kesehatanmu. Bahkan di dalam kebangkitan nanti saudara akan dapat tubuh yang nggak akan sakit lagi. Nggak ada pandemi lagi nanti. Saudara memberikan uang, saudara nggak akan kekurangan itu suatu saat nanti. Sekarang iya, saudara beri uang ya, secara real uangnya hilang. Jadi milik orang, tapi di dalam totalitas rencana Tuhan, you lose nothing. Tapi saudara, banyak dari kita gagal dalam ujian memberi. Karena kita sudah takut, kalau aku memberi aku nggak dapat apa-apa lagi dong. Kalau itu caranya, memberi berarti kehilangan. Kenapa Allah Bapa memberi seluruh kerajaannya kepada anak? Lalu anak memberi seluruh kerajaannya kepada orang percaya? Nggak masuk akal. Tapi memberi tidak berarti kehilangan. Memberi adalah cara menyatakan relasi. Saudara memberi kasih itu abstrak ya. I love you. How do I know that you love me? Ada word. Enggak, bukan cuma word. Ada deed juga, ada perkataan, ada perbuatan. Ada tindakan, ada gift. Nah itu yang namanya kasih. Maka kalau saudara lihat di dalam kitab suci, pernyataan kasih selalu disertai dengan perkataan, perbuatan, dan pemberian. Perkataan, perbuatan, pemberian. 3 ini harus ada. Saudara mencintai orang, ngomong dong. Jangan bilang, dia udah tahu lah. Banyak suami istri waktu pacaran ngomong I love you terus. Begitu udah nikah 3 tahun, udah tahu lah. Udah pernah bilang I love you ke dia? Ngapain, kayak anak muda aja. Apa perkataan I love you itu milik anak muda ya? Enggak dong. Tuhan mengatakan dia mencintai Israel dan Tuhan enggak muda. Ya Allah enggak bisa diukur dengan usia. Allah menyatakan. Apa cuma menyatakan? Enggak, dia bertindak. Apa cuma bertindak? Tidak, dia memberi pemberian. Ingat perkataan dari Yakobus, segala pemberian yang baik datangnya dari atas. Dari Allah yang baik. Yang tidak ada bayang-bayang pertukaran. Dia adalah sumber terang dan di dalam dia tidak ada gelap dan tidak ada bayang-bayang pertukaran. Allah adalah sumber segala yang baik. Semua yang baik yang kau terima adalah gift pemberian Allah. Kenapa Allah harus memberi? Karena dia mengasihi. Kenapa mengasihi harus menyertai memberi? Karena itulah yang ada dalam diri Allah. Kita tidak belajar kasih sebagai konsep abstrak yang ditemukan sendiri oleh pikiran manusia. Kita belajar tentang kasih karena Allah adalah kasih. Dan karena Allah menyatakan kasih dalam firman, Allah melakukan tindakan kasih, dan Allah memberi pemberian-pemberian, maka kita tahu dia mengasihi kita. Saudara jangan bilang cinta kasih jika tidak ada perbuatan dan jika tidak ada pemberian. Itu bukan cinta kasih. Cinta kasih disertai perbuatan, disertai pemberian. Saya ingat satu kali pendeta Stephen Tong kumpulkan para pendeta lalu tanya, you kasih berapa tiap bulan ke orang tua? Ada yang mengatakan, saya kasih segini. You kasih berapa? Saya kasih segini. You kasih berapa? Lalu ada yang bilang, Pak Tong saya nggak ngerti. Orang tua yang dikasih itu kalau udah nggak punya uang ya? Lalu Pak Tong bilang, biarpun orang tuamu kaya raya, you kasih tiap bulan. Loh kenapa harus? Kan dia nggak butuh. Kasih bukan karena perlu saja, ingat ya. Kalau saudara cuma memberi, ada yang perlu. Ini benar juga, ada yang perlu ya, saudara harus memberi memang. Tapi kasih juga adalah pernyataan dari cintamu. Makanya bahasa Indonesia bagus ya, saya kasih, saya beri. Dengan kasih. Nah maka saudara sekalian Allah memberi bukan karena Allah
lihat, dia akan kehilangan apa yang dia beri. Tapi itu adalah ekspresi kasih. Dan di dalam rencana yang total dari Tuhan, setiap hal yang kita beri, tidak mungkin kita hilang. Di dalam totalitasnya. Tapi saudara harus rela kehilangan dulu, karena itu yang membuat kita merasa, saya benar-benar tahu apa itu mencintai, karena saya kehilangan sesuatu waktu saya mencintai. Allah kehilangan banyak hal waktu mencintai kita loh, tapi dia tidak kehilangan itu di dalam totalitas rencananya. Allah kehilangan keterangan hatinya, dia sakit hati berkali-kali waktu mencintai manusia. Dia kehilangan anak tunggalnya mati di kayu salib. Oh berarti dia kehilangan anak, iya. Tapi kan dia dapat lagi, iya. Dalam rencana total, dia kehilangan nothing. Tapi di dalam pernyataan dalam sejarah, dia kehilangan banyak hal. Nah, maka saudara dan saya dilatih untuk mengerti ini. Di dalam totalitas rencana Tuhan, engkau tidak akan hilang berkat sedikit pun dari Tuhan. Tapi di dalam pengalamanmu dalam sejarah, engkau akan mengalami banyak kehilangan waktu mencintai. Karena aku mengasihi, aku banyak rugi. Itu benar. Karena kalau saudara nggak pernah rugi, saudara nggak pernah mengasihi. Kasih bikin rugi kok. Saudara kehilangan sesuatu. Harusnya saudara bisa nikmati, saudara kasih untuk orang lain. Harusnya bisa tabung untuk diri, tapi beri untuk orang lain. Saya bersyukur ada dalam gerakan reform, di mana pendeta Stephen Tong katakan, pendeta harus jadi contoh untuk memberi. Jangan suruh jemaatmu memberi kalau engkau tidak beri contoh. Dan saya percaya ya, di dalam anugerah Tuhan, saya bisa menjadi contoh bagi saudara, bukan karena jumlah yang saya beri lebih besar dari saudara. Tapi karena Tuhan percayakan kepada saya, hati yang mau memberi dengan persentase yang sangat besar. Saya bersyukur ketika kedukaan dari mama saya, banyak orang nggak bisa hadir lalu memberikan persembahan secara transfer. Terkumpul hampir 200 juta. Oh kok banyak sekali ya pemberian-pemberian ini. Lalu sebelum mereka beri apa-apa waktu kami dengar, maaf waktu papa meninggal ya, sudah di pandemi. Waktu papa meninggal saya bilang ke adik-adik, ini banyak orang yang tanya-tanya nomor rekening. Kita akan kasih nomor rekening tapi kita sama-sama sepakat dari awal. Nggak ambil 1 sen pun untuk diri kita. Kita akan pakai untuk biaya yang perlu kalau ada, lalu sisanya kita persembahkan untuk gereja. Sepakat? Adik-adik saya bilang sepakat. Kita pikir mungkin nanti ada yang transfer sampai jutaan atau belasan juta atau puluhan juta secara total. Ternyata 200 juta terkumpul. Wah kalau saya pikir-pikir, bagi 3 lumayan ya. Lalu kita batalkan janji pertama. Sudahlah waktu kita deal sama Tuhan, kita kan nggak tahu jumlahnya segede gini. Kalau sudah tahu juga kita pikir-pikir, kita tahan separuh lalu beri separuh. Tapi langsung ingat Ananias dan Safira, benarkah ini harganya total? Ya, padahal cuma separuh. Saya nggak mau tiba-tiba blek. Lalu ada hamba Tuhan bilang, bawalah mayatnya keluar. Wah ngeri juga ya. Maka saya bilang ke adik-adik saya, sudah janji ya? Sudah. Berapapun jumlahnya ya? Iya. Saya kasih tahu jumlahnya ya? Iya, 200. Hah? Sampai segitu? Iya, kasih untuk gereja, udah sepakat. Oke, berikan. Nah maka saudara, waktu saudara memberi, hilang. Kalau saya pikir-pikir bisa beli Rolex klasik. Tapi nggak bisa, nggak boleh dapat. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak dapat. Tapi apakah saya secara total kehilangan berkat? Nggak akan. Berkat Tuhan bukan cuma harta, berkat Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun di dalam rencana totalnya. Sang Bapa tidak kehilangan sang anak di dalam rencana total. Tapi di dalam sejarah sang Bapa mengalami, melihat, menyaksikan sang anak dipaku di kayu salib, diperlakukan sadis sampai mati berdarah-darah. Kemanusiaan di mana waktu itu? Dia diperlakukan sangat tidak manusiawi, dihina demikian besar. Apakah ini kerugian besar? Kerugian sangat besar. Tapi di dalam rencana total, sang Bapa tidak pernah kehilangan sang anak tidak pernah kehilangan sang Bapa. Demikian pemberian kerajaan. Sang Bapa tidak pernah kehilangan kerajaan, sang anak tidak pernah kehilangan kerajaan. Sang Bapa dan sang anak memberi dan tidak berkekurangan. Ini yang Tuhan mau share ke kita. Ini yang Tuhan mau ajarkan. Engkau memberi dan engkau tidak akan kekurangan. Apakah engkau anak-anak Allah? Ya, maka engkau harus belajar memberi karena Bapamu adalah yang suka memberi. Bapamu adalah pemberi segala yang baik. Engkau harus belajar dari Bapamu untuk memberi segala yang baik. Nah maka saudara sekalian, ketika kita merenungkan tentang ahli waris, kita sadar, kita dapat warisan dari Bapa yang suka memberi. Berarti pemberian adalah tanda kasih, dan pemberian adalah lambang kelimpahan. Di awal tahun ini khotbah pendeta Stephen Tong, kamu orang Kristen, kamu berlimpah di dalam berkat total. Bukan berlimpah di dalam setiap hari dalam sejarah. Di dalam sejarah hidup kita, ada hari kita berkelimpahan, ada hari kita kurang. Saudara dan saya pasti pernah mengalami ini. Mungkin saudara pernah mengalami kurang harta. Mungkin pernah mengalami kurang secure. Mungkin pernah mengalami kurang aman. Mungkin pernah mengalami kurang tenang. Mungkin pernah mengalami segala bentuk kekurangan. Kurang sehat, sakit, miskin, menderita, dihancurkan hatinya, dan banyak hal lain. Kita di dalam sejarah mengalami berbagai jenis kekurangan. Tetapi Tuhan mengingatkan, tetap memberi. Engkau pernah sakit hati, tetap memberi kasih. Banyak orang setelah sakit hati sulit memberi kasih.
aku sudah disakiti, aku akan menyebarkan sakit hatiku. Itu bodoh. Saudara, semua orang pernah sakit hati. Jangan anggap dirimu sebagai orang paling rugi di dunia ini. Pak Stephen Tong mengingatkan, kalau dirugikan, orang itu selalu merasa dirinya paling rugi. Tapi kalau berbuat dosa, semua orang merasa ini adalah demokrasi, semua orang melakukan apa yang saya lakukan. Jadi kalau dosa kita anggap wajar, kalau dirugikan kita anggap nggak wajar. Aku kan manusia milik Tuhan, harusnya nggak pernah kurang. Salah. Secara total berkat Tuhan nggak akan kurang. Tapi di dalam pengalaman sehari-hari, hidup di dalam sejarah, kekurangan, berkelimpahan, itu akan silih berganti kok. Kadang berlimpah, kadang kurang. Kadang lebih, kadang kurang. Kadang tenang, kadang gelisah. Kadang mendapatkan berkat secara materi yang besar, kadang mendapatkan kekurangan secara materi. Tetapi yang penting adalah apakah semangat memberi tetap ada. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi dirinya, memberi kerajaannya, memberi berkatnya, memberi kebaikannya kepada anak-anaknya. Ini yang dimaksud dengan ahli waris. Jadi saudara, ada keindahan di dalam memahami Allah yang memberikan warisan kepada kita sebagai anak. Allah sendiri tidak kehilangan warisan itu. Nah maka saudara, di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Allah sudah berjanji apa? Nah bagian selanjutnya menjelaskan maksud janji. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Janji yang Allah berikan kepada Kristus itu janji apa? Janji kerajaan. Allah berjanji memberikan kerajaan kepada Kristus. Dan kalau saudara tanya, kerajaan itu apa? Saya akan beritahukan sesuatu yang harus kita pahami dengan tepat ya. Kerajaan itu adalah seluruh ciptaan Tuhan, baik sorga maupun bumi. Waktu saudara bilang kerajaan Allah, itu lebih besar dari sorga. Nah ini yang mungkin selama ini kita salah berpikir ya. Sorga yang paling utama, bumi yang rendah. Tapi kerajaan Allah itu mencakupi sorga dan bumi. Kerajaan Tuhan bukan cuma di sorga, tapi juga bumi. Kerajaan Tuhan bukan cuma di bumi, tapi juga di sorga. Maka lingkup kerajaan Allah lebih besar dari bumi. Lingkup kerajaan Allah lebih besar dari surga. Tujuan final kita kerajaan Allah, bukan surga. Ya oke lah, bisa bilang kerajaan surga, tapi kerajaan surga yang datang. Ingat perkataan Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus di dalam Matius, Markus, dan juga Lukas. Atau Matius dan Markus yang lebih jelas menekankan ini. Bertobatlah. Kenapa bertobat? Kerajaan sorga sudah dekat. Ini perkataan Matius. Kerajaan sorga sudah datang. Mana kerajaan sorga? Di dalam diri Kristus. Seluruh ciptaan Tuhan dikuasai oleh Allah sebagai raja. Dan di dalam pengertian dari kitab suci, Allah sebagai raja mempraktekkan kedudukannya sebagai raja di dalam perawatan, pemeliharaan, dan kerelaan berkorban. Ini raja. Raja, Allah sebagai raja itu tidak beda dengan Allah sebagai Bapa yang mengasihi. God's kingdom berarti God's fatherly care. Kepedulian Allah sebagai Bapa. Ini kerajaannya, baik di surga maupun bumi. Nah saudara, Tuhan punya kerajaan yang akan dia pimpin, yang akan dia bentuk, yang akan dia jaga, yang akan dia pelihara sampai pada kesempurnaannya. Saudara bisa bayangkan ya, akan ada keadaan di mana kehidupan yang sempurna dari kerajaan Allah melampaui apa yang sekarang orang nikmati di surga. Saudara yakin ya kalau mati ke surga kan? Kalau saudara sampai surga ngapain? Maaf, Wahyu pasal 6 mengatakan roh yang sudah ke surga berdoa supaya Tuhan pulihkan kerajaan. Oh, berarti kalau aku mati ke surga belum final? Belum. Ingat di dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, terus pengampunan dosa, lalu kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Oke, hidup yang kekal. Sebelum hidup kekal apa? Kebangkitan tubuh. Kapan kebangkitan tubuh? Waktu Yesus datang kedua kali. Ini 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 mengatakan, pada waktu tanda diberi, waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dengan seluruh malaikat tentunya. Dan mereka yang mati di dalam dia akan lebih dulu bangkit. Setelah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan disempurnakan bersama-sama dengan mereka. Diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kita menyongsong Tuhan untuk apa? Untuk balik membawa seluruh kerajaan ke bumi. Ini dikatakan oleh surat Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot yang tulis ya. Dia udah mati waktu itu. Nah surat Yudas, ini Yudas saudara Yesus, salah satu pemimpin gereja pada waktu itu. Surat Yudas mengatakan, Henok bersaksi bahwa Tuhan turun dengan segala orang suci menuju ke bumi untuk menghakimi. Berarti saudara kita mengharapkan final, bukan kita mati masuk surga. Di surga pun kita masih berdoa. Berdoa apa lagi? Berdoa supaya Tuhan Yesus segera datang, pulihkan surga dan bumi. Sorga dan bumi dipulihkan. Saudara bisa bayangkan ya. Sorga yang demikian sempurna masih akan dibuat lebih sempurna lagi. Itu keadaan apa ya? Ini keadaan yang luar biasa.
Keadaan di mana sorga dan bumi menjadi satu. Di mana Tuhan menyempurnakan semua yang Dia ciptakan. Di mana Dia menghanguskan segala yang rusak dan salah. Maka semua yang rusak dan salah dihancurkan. Dan segala yang baik dan benar yang di sorga dan di bumi akan Dia pulihkan. Nah, waktu kita menyadari ini baru kita tahu bahwa Tuhan sedang membuat kita mulai menikmati Dia sekarang. Tapi namanya mulai, belum total. Ini baru cicipan. Kita mulai menikmati cicipan yang kecil. Tetapi di tengah-tengah cicipan kita juga mengalami kesulitan yang besar. Ada cicipan tentang akhir yang indah, tapi juga ada sengsara yang besar akibat keadaan yang belum diperbarui oleh Tuhan. Saudara bisa melihatnya di dalam cara yang beda ya. Ada seorang bernama Sauter, seorang teolog dari Swiss. Dia mengatakan bahwa ketika orang melihat kematian, dia selalu akan melihat itu sebagai ending yang buruk dari hidup. Saudara lihat kematian, saudara mengatakan, wah ini akhir yang buruk. Benarkah ini akhir yang buruk? Dia mengatakan, kalau saudara lihat ada bangkai, misalnya bangkai rusa di sebuah hutan. Saudara akan mengatakan ini adalah the end, akhir dari hidupnya rusa. Tapi di sisi lain ini adalah awal dari hidupnya tanam-tanaman. Ini adalah awal dari sebuah ekosistem kecil baru yang muncul dari bangkai rusa ini. Tuhan secara unik membuat apa yang final menjadi awal baru. Ini heran sekali ya. Saudara mungkin menganggap ini sesuatu yang mengerikan. Bahwa badan kita nanti secara tubuh sebelum Tuhan bangkitkan, kita akan membusuk kan. Kalau kita sudah mati. Kita nggak punya kemampuan untuk menahan tubuh ini tetap satu. Tapi saudara, membusuknya tubuh kita itu seperti mengakhiri hidup kita. Menandakan inilah orang yang dulu pernah hidup. Tapi di dalam cara yang unik, Tuhan menjadikan itu awal dari kehidupan yang lain. Luar biasa loh. Kehidupan berputar terus. Ini bukan reinkarnasi ya, kita sudah singgung itu dalam pembahasan yang lalu. Nah maka saudara sekalian, ada keindahan dari melihat ending menurut Sauter. Setiap ending itu akan menjadi keindahan dari awal yang baru. Kalau saudara amati dengan tepat, busuknya sebuah buah, busuknya buah akan menjadi awal dari munculnya tunas. Dan ini yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya ketika Yesaya tanya, Tuhan, kabar murkanya Tuhan itu harus aku beritakan sampai kapan? Sampai seluruh Israel sudah dihantam, sampai tunggul yang tersisa dari pohon itu dihantam lagi. Tapi dari busuknya tunggul itu akan muncul tunas baru, yaitu tunas Daud, tunas Isai. Dari situ akan aku pulihkan Israel. Jadi saudara, ada keindahan di dalam cara Tuhan bekerja di alam. Alam menyatakan secara umum kepada semua orang bahwa ada harapan. Tapi harapan itu hanya ditemui di dalam pernyataan khusus, yaitu kebangkitan Kristus. Saudara kalau lihat Yesus yang mati di atas kayu salib, saudara akan mengatakan, ini adalah akhir dari pekerjaan indah dari seorang tabib yang agung, seorang nabi yang hebat, dan seorang rasul, seorang Mesias bahkan. Inilah akhir yang tragis dari kehidupan Yesus di kayu salib. Lalu ketika dia dibawa ke kuburan, dimasukkan ke kuburan, orang akan expect setelah ini busuk dan setelah itu habis. Sirnalah semua pengharapan mesianik. Tapi Tuhan suruh murid-murid amati lagi, observe, coba lihat baik-baik. Hari Minggu coba lihat, kuburnya masih ada mayat di dalam atau tidak. Tuhan jadikan tubuh yang baru dari Kristus dari mayat. Yesus tidak diberikan tubuh baru waktu dia masih sehat kan? Dia nggak dikasih vitamin atau obat atau apa lalu kemudian tubuhnya jadi baru, tidak. Tubuh manusia diperbarui setelah mati. Nah maka ada sesuatu yang indah di sini, ada pengharapan pemulihan yang Tuhan janjikan. Saya harap ini jadi berita besar bagi saudara ya. Karena kalau saudara anggap ini enggak penting. Saudara punya hidup berarti enggak penting. Setiap orang yang tidak anggap berita ini penting. Ini berita dari kitab suci bukan dari saya. Berarti ada gap antara hidup dia dan janji Tuhan. Kalau Tuhan janji sesuatu dan hidup kita tidak menantikan janji itu, ada yang akan miss. Saudara sulit menikmati Tuhan jika saudara tidak mengharapkan janji Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Jika kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan. Selama ini pikiran kita terus-menerus lihat hal-hal kecil. Saya baru senang kalau uang tambah banyak. Saya baru senang kalau saya sehat terus. Saya baru senang kalau pandemi berakhir. Saudara, janji Tuhan itu tidak kenal pandemi. Mau ada pandemi atau enggak, janji Tuhan tetap akan jadi. Bukan hal besar pandemi. Ya oke, besar bagi kita yang cuma melihat pandemi. Tapi bagi orang yang melihat kebangkitan, pandemi bukan hal besar. Ini sesuatu yang harus orang Kristen percaya ya. Yang jauh lebih besar adalah Kristus bangkit. Kristus bangkit lebih agung dan lebih menguatkan daripada segala bentuk apapun yang merugikan. Kalau saudara mengatakan hidup begitu menderita, lihat Kristus. Tapi jangan cuma lihat Kristus, tahu dulu janji Tuhan. Mari update hidupmu, jangan cuma update Windowsmu ya. Update hidupmu supaya hidupmu menantikan janji Tuhan.
Karena kalau engkau tidak pernah mengatur hidup untuk menantikan janji Tuhan, hidupmu akan selalu kosong, selalu sepi, selalu kurang. Dan kamu cari kemanapun, tetap kosong. Cari kepenuhan dari cari pasangan, tetap kosong. Cari kepenuhan dengan cari pernikahan, pernikahan tetap rusak. Cari kepenuhan dengan anak, anak tetap mengecewakan. Cari kepenuhan dalam diri, diri mengecewakan diri. Saudara mau cari kekosongan terus, sampai kapan? Mari rubah hidupmu, supaya hidupmu siap menampung janji Tuhan. Bikin wadah dalam hatimu dan hidupmu. Wadah yang menantikan kalau Tuhan penuhi janjinya. Akan jadi apa? Itu yang saya nantikan. Saya nantikan kebangkitan. Saya nantikan pengharapan Israel, kata Paulus. Dan pengharapan Israel itu tidak mengenal bebas atau dibelenggu. Di dalam belenggu, Paulus sedang ditahan, dimasukkan ke dalam penjara. Dan dia mengatakan, aku tetap menantikan pengharapan Israel. Yang tidak berubah sedikit pun dengan keadaanku di penjara. Aku di penjara, aku orang bebas, aku orang sakit, aku orang sehat. Tidak meniadakan pengharapan di dalam Kristus. Aku hidup, aku mati bahkan. Tidak merubah fakta bahwa Tuhan menyiapkan janjinya di dalam Kristus. Janji apa? Janji Tuhan akan perbarui seluruh sorga dan bumi. Ini tema tidak banyak orang sadar, dibicarakan berkali-kali di Alkitab. Tuhan mengatakan, aku akan goncang, bukan cuma bumi, tapi sorga. Ini kalimat ada di dalam kitab, tapi kita tidak sadar. Tuhan akan goncang sorga dan bumi. Tuhan akan bikin yang baru, yang indah dari yang sudah ada. Tuhan akan bangkitkan kita dari tubuh yang lama, dan Tuhan akan buat seluruh ciptaan dari keadaan yang lama ini. Maka saudara, mari kita mulai peka lihat hal indah apa yang kita boleh nikmati sekarang. Hal indah apa yang kita dapat nikmati di dalam hidup kita sekarang. Itu adalah sisipan kecil dari apa yang Tuhan mau janjikan di dalam kelimpahannya nanti. Dan hal paling utama Paulus katakan di Korintus, hal paling utama yang engkau dapat cicipi sekarang, yang nanti akan terus menjadi besar, itu kasih. Ada 3 Paulus katakan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan iman akan berhenti kalau yang saya imani sudah datang. Pengharapan akan berhenti kalau yang saya harapkan sudah terjadi. Tetapi kasih akan kekal. Maka saudara, kasih menjadi inti dari menikmati hidup. Menikmati cinta Tuhan, aku dijadikan anak oleh Dia. Menikmati mencintai orang lain. Menikmati memberi. Menikmati sebagai ahli waris. Dengan menjadi orang yang senantiasa memberi. Baru saudara sadar, itulah kelimpahan anak-anak Allah. Karena dikatakan di sini, kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus. Tapi ada syarat, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yesus menderita demi apa sih? Yesus menderita dengan tujuan. Dia tidak menderita dengan sembarangan. Dia menderita dengan tujuan, yaitu mengasihi. Dia menderita karena kasihnya kepada kita. Dia menderita karena ingin membebaskan kita dari dosa. Penderitaan dengan target kasih, itu penderitaan yang layak dijalani. Tadi liturgi sudah mengingatkan ya, saudara, jangan sembarangan hidup di tengah pandemi ini. Saudara mengatakan, saya tidak menganggap pandemi hal besar. Saya ingatkan ya, saudara, pandemi bukan hal besar kalau dibandingkan dengan Kristus. Tapi kalau saudara tidak punya pembanding, ya pandemi ini parah. Harus ngerti maksud saya ya. Selama saudara lihat Kristus, saudara sadar, ini hal besar, tapi tidak boleh mengganggu iman saya kepada Kristus. Maka saudara, kalau saudara sembarangan hidup, saudara dengan sembarangan buka masker. Saya ingat ada satu orang tiap kali bicara taruh maskernya ke bawah. Saya tanya, kenapa? Nggak nyaman. Gara-gara nggak nyaman, dia resikokan diri kena virus. Karena nggak nyaman. Lebih nggak nyaman kena COVID. Coba nanti adu ya, pakai masker dengan kena COVID lebih nggak nyaman mana. Nah maka saudara, kita tidak mau meresikokan diri. Tapi kalau demi kasih, because you love someone, because you love God. Karena engkau mencintai Tuhan, karena engkau mencintai sesama. Engkau meresikokan diri dan mungkin menderita karenanya. Itu layak untuk ditempuh. Penderitaan karena kasih layak ditempuh. Apakah Yesus mati di kayu salib karena dia kurang beruntung? Harusnya dia tinggal aja di Galilea, bikin kerajaan di situ. Tapi kenapa ke Yerusalem? Akhirnya dia ditangkap dan dimatikan. Salah sih, salah strategi. Bukan. Dia menempuh itu demi membebaskan kita dari dosa. Dan itu adalah penderitaan yang layak ditempuh bagi Kristus. Jadi sudah dikatakan jika kita menderita bersama dengan Kristus, ini penderitaan yang aktif diambil demi kasih. Bukan penderitaan yang dicari-cari sendiri. Saya ingat satu orang itu, teman saya itu suka tinju besi, lempengan besi, bukan besi lah ya, tutup kue. Dia tinju-tinju terus sampai tangannya merah-merah. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, saya ini latihan karate tapi tangannya terlalu halus, saya malu. Jadi dia bikin penderitaan hanya untuk diakui dia orang yang latihan karate, itu kan bodoh. Menderita demi wibawa naik itu bodoh. Banyak orang pilih menderita demi wibawa naik. Dulu zaman ketika baru ada AC mobil, saya ingat saya masih kecil ya, saya naik mobil bersama dengan om saya.
Mobilnya panas bukan main, tapi kaca nggak boleh dibuka. Saya heran, kenapa ya ini panas di dalam? Dia bilang, supaya orang nggak tahu kalau mobil kita nggak ada AC. Mobil saya maksudnya. Jadi kacanya ditutup, aduh panasnya. Buka boleh nggak? Nggak, kenapa? Nanti kalau dibuka orang tahu saya nggak punya AC. Jadi ini menderita demi gengsi. Menderita demi gengsi itu hal bodoh. Sudah pamer aja lah kelemahan saudara, nggak ada yang peduli kok. Mobilmu nggak ada AC, siapa yang peduli? Maka saudara, orang yang menderita demi gengsi itu bodoh. Tapi sering kali orang lebih pilih menderita demi gengsi daripada menderita demi kasih. Kalau demi gengsi harus jalankan dong. Biar orang tahu saya ini hebat. Biar orang tahu saya ini something, someone. Duh, ngapain kayak begitu? Menderita demi kebodohan, nggak ada gunanya. Itu namanya pikul salib yang tidak ada buah. Tapi saudara sekalian, Kristus bukan menderita karena dia suka menderita. Dia menderita demi kasih. Ada orang menderita karena memang suka menderita. Tusuk-tusuk dirinya, baring di tempat tidur berpaku, menjadi fakir. Terus tidur, oh tahan, meskipun menderita tahan. Kenapa? Karena penderitaan akan menghancurkan tubuh, dan hancurnya tubuh membebaskan jiwa. Itu bukan cara Kristen. Kristen menderita karena kasih. Maka saudara, Tuhan mengingatkan kita ini ahli waris, berhak menerima janji Allah. Apakah janji Allah dinikmati nanti? Mulai dari sekarang sudah mulai dinikmati. Bagaimana menikmati janji Allah? Jika engkau menerimanya bersama dengan Kristus, yang waktu ada di bumi rela menderita demi kasih. Mari belajar tentang hal ini. Saudara menderita di dalam banyak hal. Anak-anak yang kuliah menderita karena harus bikin paper, bikin tugas, kuliah. Ada satu orang bilang ke saya, Pak, selama pandemi ini penderitaan saya berlipat ganda. Kenapa? Mataku masalah terus. Kenapa matamu masalah? Liatin monitor terus. Dia mengatakan, nanti ya kalau sudah boleh nggak ada online lagi, saya ingin bebaskan mata saya mau setahun nggak lihat komputer. Dia bilang, sebelum pandemi saya kecanduan lihat internet, main game. Sekarang setelah pandemi saya nyesel lihat komputer terus. Mata saya disiksa terus lihat. Nah, dia mengatakan, saya mengalami kesulitan lihat monitor, sekarang mata sakit. Tapi saya terpaksa jalankan demi kuliah. Loh saudara, kuliah kok bikin menderita ya? Untuk apa? Supaya saudara bisa menjadi berkat. Mengasihi orang di kotamu atau dimanapun dengan pekerjaanmu. Kenapa sekarang para dokter tetap harus ke rumah sakit? Nanti kalau kena COVID gimana? Mereka rela tempuh itu loh. Kenapa? Kalau cuma demi uang ngapain? Cari aja bisnis lain yang lebih aman. Enggak, mereka lakukan itu demi kasih. Maka saudara sekalian, Yesus Kristus yang menderita untuk cintanya kepada Bapa dan kepada manusia adalah yang menerima warisan ini, menerima dari Bapanya. Dan kita menurut Paulus akan menerima bersama-sama dengan dia. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Mari belajar hidup di dalam kasih, karena Tuhan memberi kepada saudara demi kasih. Mari tempuh apapun, kalaupun harus menderita, demi dorongan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami melihat pemberian-Mu yang tidak membuat Engkau kekurangan. Dan kami bersyukur karena kami diajar juga bahwa pemberian kami pada totalnya tidak akan membuat kami kekurangan berkat-Mu sama sekali. Kami bersyukur untuk pengertian ini. Kami bersyukur karena kami adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan kami bersyukur karena janji itu diterima di dalam Kristus yang rela menderita demi kasih-Nya kepada kami. Ajar kami untuk menikmati kasih dan ajar kami untuk menikmati kesempurnaan ciptaan-Mu nanti. Langit dan bumi yang baru, sorga yang disempurnakan, bumi yang disempurnakan di dalam kehadiran Tuhan. Kami bersyukur untuk pengharapan indah yang melampaui apa yang kami bisa pikirkan saat ini. Kami menantikan janji-Mu ya Tuhan, dan selama kami menantikannya di dalam keadaan sekarang di bumi yang masih penuh penderitaan dan kesulitan, kami mau mencicipi, mencintai, mencicipi memberi diri bagi orang, mencicipi rela menderita demi kasih kepada Tuhan dan kepada komunitas kami. Dorong kami dan tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.